Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Febrianti, Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan masalah gizi terkait dengan stunting. Nah, sebelum saya masuk ke materi penyuluhan, saya akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu sekalian mengetahui apa yang dimaksud dengan stunting? Kalau tidak, saya akan memberitahukan apa yang dimaksud dengan stunting. Nah, stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Nah, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Nah, stunting ini terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak-anak kita itu berusia 2 tahun. Memperhatikan asupan makanan anak ibu itu sejak dini sangat penting untuk menghindari berbagai permasalahan kesehatan akibat kekurangan gizi. Nah, salah satu cara memastikan anak ibu itu cukup asupan gizi yaitu dengan memperhatikan tinggi badan anak ibu. Nah, jika anak ibu itu lebih pendek dari teman seusianya, bisa jadi anak ibu itu memiliki masalah dengan penggunaan gizinya. Nah, selain pertumbuhan terhambat, stunting ini juga dikaitkan dengan perkembangan otak. Nah, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar anak ibu itu berkurang serta prestasi di sekolah juga menjadi buruk. Nah, stunting dengan kondisi lain terkait kurang gizi itu juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Jadi, ibu harus memperhatikan asupan makanan anak ibu itu dengan baik-baik ya. Setelah itu saya akan memberikan penjelasan penyebab dari stunting pada anak secara rinci. Yang pertama itu asupan nutrisi ibu. Nah, penyebab stunting yang pertama itu dipengaruhi dari asupan nutrisi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil yang kurang mengonsumsi makanan yang bergizi seperti asam folat, protein, kalsium, zat besi, dan omega 3 cenderung melahirkan anak dengan kondisi kekurangan gizi. Nah, kemudian saat lahir, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif dalam jumlah yang cukup dan MPASI dengan gizi yang seimbang ketika berusia 6 bulan ke atas. Yang kedua yaitu kurangnya asupan makanan sehat dan bergizi sebagai makanan pendamping ASI. Nah, pemberian makanan pendamping yang tidak cukup dan kekurangan nutrisi penting di samping asupan kalori murni adalah salah satu penyebab pertumbuhan pada anak kita terhambat. Nah, anak-anak perlu diberi makanan yang memenuhi persyaratan minimum dalam hal frekuensi dan keragaman makanan untuk mencegah kekurangan gizi. Nah, selain beberapa penyebab stunting seperti yang saya jelaskan tadi, hal-hal lainnya yang bisa berkontribusi pada stunting adalah konflik sosial, kondisi iklim, harga, dan ketersediaan pangan yang pada gilirannya berkontribusi menyebabkan stunting. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak stunting pada anak. Nah, umumnya stunting ini adalah gangguan yang sering ditemukan pada balita, khususnya usia dari 1-3 tahun. Nah, pada rentang usia ini, ibu-ibu dapat mengenal apakah anak ibu mengalami kondisi stunting atau tidak. Nah, dampak stunting yang bisa terlihat antara lain yang pertama, mengganggu pertumbuhan tinggi dan berat anak. Nah, stunting merupakan salah satu dari berbagai penyebab anak lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak usianya, serta berat badannya pun cenderung lebih di bawah rata-rata anak sebayanya. Yang kedua yaitu tumbuh kembang anak tidak optimal. Nah, kondisi stunting ini juga bisa terlihat pada tumbuh kembang anak di mana anak itu menjadi terlambat jalan ataupun kemampuan motoriknya kurang maksimal. Nah, yang ketiga memengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar anak. Nah, menurut sebuah penelitian, stunting merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap IQ anak lebih rendah dibanding anak seusianya. Anak-anak kita itu akan sulit belajar dan berkonsentrasi akibat kekurangan gizi. Yang keempat adalah mudah terserang penyakit. Nah, jika anak kita itu mengalami stunting, kemungkinan besar anak kita itu akan mengalami kondisi yang membuat anak kita mudah terserang penyakit dan berisiko terkena berbagai penyakit saat dewasa seperti diabetes, jantung, kanker, dan stroke. Nah, bahkan stunting pada anak juga itu bisa berujung pada kematian pada usia dini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara ibu-ibu mencegah stunting pada anak. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi ibu pada saat kehamilan. Nah, tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting ini pada anak adalah selalu memenuhi gizi ibu sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksa kesehatannya ke dokter atau bidan. Nah, cara yang kedua yaitu beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makronya. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Nah, protein yang terdapat pada susu ibu itu pun dinilai sangat mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Nah, yang ketiga yaitu dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Nah, ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Nah, dalam hal ini pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk menjaga stunting. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu terus memantau tumbuh kembang anak. Nah, orang tua itu perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka. Nah, terutama pada tinggi dan berat badan anak. Nah, bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Nah, yang kelima yaitu selalu jaga kebersihan lingkungan Anda. Nah, seperti yang diketahui, anak-anak itu sangat rentan akan serangan penyakit. Nah, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Nah, faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang dari kejadian stunting. Sekian dari penduluan saya terkait permasalahan gizi yaitu stunting. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.